Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 jebakan catur buat menghadapi Maxonal Defense. Nah tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah perlu saya ingatkan buat adik-adikku yang belajar online bersama Warung Catur Indonesia, jangan pernah menggunakan pembukaan Maxonal Defense, khususnya kalau kalian memegang bedak hitam. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana Maxonal Defense itu diawali dari pembukaan E4, E5, kuda ke F3, mengancam pion, dan menteri ke F6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Maxonal Defense, di mana menteri langsung mensupport pion dan sekaligus menguasai baris ke-6. Gajah ke C4 juga mengancam pion F7. Menteri ke G6 mengancam pion G2 dan sekaligus E4. Nah di posisi seperti ini kita langsung bisa menjawab dengan rokade, dan kita sengaja melepas pion E4 dan menteri kali pion E4 dan gajah kali pion E4 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban sekaligus. Raja kali gajah, maka simpel saja kuda G5 skak sekaligus mengancam menteri. Raja ke E8 dan kuda kali menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini sudah jelas putih diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang kelima. Nah di posisi seperti ini, apa jadinya bila dijawab dengan raja ke D8? Maka simpel saja D4, langsung mengaktifkan gajah dan pion kali pion, maka beteng E1. Dan jelas teman-teman, mengancam menteri dan ancamannya skakmat beteng ke E8. Dan langkah wajib menteri kali beteng skak, maka menteri kali menteri, dan jelas ancaman skakmat, maka kuda ke F6 untuk mensupport petak E8, gajah G5 mengepin kuda, dan gajah ke E7. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang kelima. Nah di langkah yang kelima ini apa jadinya bila raja ke E7? Maka beteng E1 mengancam menteri, menteri G4, maka H3 juga mengancam menteri, menteri ke A4, maka kuda kali pion, dan jelas teman-teman buat mensupport gajah juga, dan sekaligus membuka ruang buat beteng untuk menyerang raja hitam. D6, maka kuda ke G6, double skak sekaligus kuda mengancam beteng. Raja kali gajah dan kuda kali beteng skak. Raja ke F6, menteri F3 skak, raja G5 dan D4 skak membuka ruang buat gajah, raja ke H4 dan beteng ke E4 skak. Gajah ke G4 menutup, maka menteri kali gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah untuk di langkah yang ke-11 ini apa jadinya bila dijawab dengan gajah ke F5? Maka simpel saja teman-teman, menteri ke C3 skak, raja ke G5 dan D4 skak, raja H5, maka menteri F3 skak, dan raja ke H4, menteri G3 skak, raja ke H5 dan menteri G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini di mana E4, E5, kuda ke F3, menteri ke F6, Maxonal Defense, kuda ke C3, dan jelas teman-teman, kuda ini bertujuan untuk bisa advance ke depan ke D5 mengancam menteri dan juga mengancam pion C7.
dan C6 memblokir jalur kuda, dan D4. E kali D4 dan E5 mengancam menteri. Menteri G6 mengancam pion G2, maka gajah ke D3 mengancam menteri. Dan kita sengaja mengorbankan pion G2. Nah, apa jadinya bila dijawab dengan menteri kali G2? Maka beteng G1 mengancam menteri, menteri H3, dan beteng ke G3 mengancam menteri. Menteri H5, beteng ke G5 juga sama mengancam menteri, menteri H3 kembali. Nah, di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah ke F1 mengancam menteri. Menteri ke E6 dan kuda kali D4 mengancam juga menteri. Menteri E7 dan jelas mempersiapkan kabur ke belakang, maka kuda ke E4 dan jelas teman-teman mengancam skak di petak D6. H6 mengancam beteng, maka kuda ke F5 mengancam menteri, dan menteri ke E6, kuda F ke D6 skak, gajah kali kuda, dan kuda kali gajah skak. Raja ke D8, maka gajah ke C4 mengancam menteri dan sekaligus tembus mengancam pion F7. Menteri ke E7 mensupport pion, maka kuda kali F7 skak. Raja ke C7, menteri ke D6 skak mengadu menteri. Menteri kali menteri dan pion kali menteri skak. Raja ke B6 dan gajah ke E3 skak. C5 menutup, maka gajah kali pion skak. Raja ke A5 dan beteng G3 dan jelas teman-teman ancaman skakmat beteng ke A3. B5 dan beteng A3 skakmat. Nah, oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini di mana E4, E5, kuda ke F3, menteri ke F6, gajah ke C4 mengancam pion, gajah C5 dan jelas teman-teman mencoba mengancam pion F2, kuda ke C3 dan jelas bisa berkembang ke depan ke D6 mengancam menteri, mengancam pion. C6 langsung memblokir jalur kuda, D4 dan E kali D4 dan E5 mengancam menteri. Menteri ke G6 mengancam pion, kuda ke H4. Nah teman-teman, di mana di posisi seperti ini menteri terjebak. Dan mau tidak mau pion kali kuda dan kuda kali menteri. Pion kali kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ataupun yang terakhir ini di mana putih mengambil pembukaan E4, E5, kuda ke F3 mengancam pion, menteri ke F6, maximal defense untuk mensupport pion, kuda ke F3, C6 dan jelas teman-teman memblokir jalur kuda, D4 dan E kali D4 dan gajah G5 mengancam menteri. Menteri ke D6 dan kuda kali pion. H6 mengancam gajah, gajah ke E3 untuk mensupport kuda. Kuda ke F6 mengancam pion, F4 dan jelas teman-teman bertujuannya agar pion E4 bisa maju ke depan mengancam menteri, mengancam kuda. Menteri ke B4, maka A3 mengancam menteri dan kita sengaja untuk melepas pion B2. Dan menteri kali pion dan kuda ke A4 mengancam menteri. Nah, di mana di posisi seperti ini menteri terjebak. Mau tidak mau menteri kali beteng dan menteri kali menteri. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini putih diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.